Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiansyah Putri dengan NIM G00230111 dari kelompok A7. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait sistem genito-uropoetika dan reproduksi pada manusia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ereksi dan ejakulasi. Ereksi itu sendiri dipengaruhi oleh saraf parasimpatis, sedangkan ejakulasi dia dipengaruhi oleh saraf simpatis. Nah, ejakulasi ini dibagi menjadi dua progres, yaitu emisi, yaitu substansi ejakulasinya itu nanti dari OGM interna bakal menuju uretra, dan ejakulasi itu saat si substansi ejakulasi itu keluar dari OUE atau ostium uretra externum. Jadi bagaimana sih mekanisme ereksi? Mekanisme ereksi penis kan terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Jadi rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jaras supraspinal di area perioptik medial dan nukleus praventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Jadi impuls dari SSP bakal dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakralis 2-4. Nah, sedangkan inhibisi ereksi itu dia dibawanya oleh serabut saraf simpatis segmen lumbalis 1-3. Nah, jadi si reseptor aferen, yaitu nervus dorsalis penis untuk fungsi sensitivitas, dia bakal menuju ke sentrum segmen sakralis 2-4. Kalau yang eferen itu nervi erigentes, itu yang merupakan serabut parasimpatif yang sehingga nanti dia memberikan efek berupa relaksasi, dilatasi arteriae helicinae dalam korpus cavernosum sehingga darah nanti bisa masuk mengisi cavernae sehingga tunika albuginenya teregang. Setelah teregang nanti vena-vena yang menembus tunika itu jadi terjepit. Nah, dengan cara ini aliran keluar dari jaringan erektil bakal dihambat sehingga tekanan internalnya bakal meningkat dan dipertahankan dalam keadaan demikian. Nah, nantinya panjang sama diameter penis itu bakal bertambah besar. Nah, posisi ini namanya disebut posisi ereksi. Terus ejakulasi. Jadi ejakulasi yang sudah dikatakan tadi ada dua proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Kalau emisi itu transmisinya cairan semen itu nanti ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, gimana sih mekanisme cara sistem sarafnya? Pertama, reseptor kulit atau glans penis atau ductus deferens yang penuh aferen oleh nervus pudendli syndrome akan membawa rangsang menuju segmen lumbalis 1-3 efektor. Nah, pada saat proses emisi, dinding ductus deferens itu bakal berkontraksi, sehingga otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretralis juga ikut berkontraksi. Terus sphincter vesika urinaria juga ikut berkontraksi. Nah, proses ejakulasi ini nanti menyebabkan kontraksi arteri helicinae, sehingga bisa mengalirkan darah ke venula, dan ditambah kontraksi musculus bulbosponiosus dan musculus ischiocavernosus, sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Lalu ada kelenjar apa aja sih yang bekerja saat ereksi dan ejakulasi? Yang pertama ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini adalah dua organ berlobus yang berada pada posterior vesika urinaria atau kening kemih. Terus ada ductus deferens di sisi medial ya, vesicula seminalis. Fungsinya untuk apa? Dia bakal menghasilkan sekret yang bakal ditambahkan pada cairan semen. Nah, sekretnya ini mengandung fruktosa sebagai nutrisi buat sperma dan juga prostaglandin untuk motilitas spermanya tersebut. Nah, dinding vesicula seminalis ini bisa berkontraksi selama ejakulasi. Nantinya dia mendorong isinya ke ductus ejaculatorius sehingga sperma bisa keluar dari uretra. Terus dia juga menkoagulasi semen setelah ejakulasi. Lalu ada glandula prostat, dia terletak di antara kolum vesicae dan diafragma urogenital di fiksasi oleh ligamentum pubu prostaticum. Nah, muaranya itu pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Dia mempunyai 5 lobus, ada anterior, medius, posterior, dan lateral dextra, lateral sinistra. Terus ada 4 zona, transisional, periuretral, sentral, dan periferal. Fungsinya, dia bakal menghasilkan cairan tipis yang seperti susu, itu nanti mengandung asam sitrat dan prostatase asam yang bakal ditambahkan saat ejakulasi. Nah, sekret glandula prostat itu bersifat alkalis, sehingga dia ini menetralkan suasana asam pada vagina. Lalu yang ketiga ada glandula bulboeretralis, dia terletak di dalam diafragma urogenital, di bawah musculus sphincter uretra externum. Dia salurannya bakal bermuara pada uretra pars pumiosa. Dia tuh homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Terus fungsinya adalah menghasilkan sekret pada fase ereksi, yaitu cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual.
Lalu bagaimana sih bisa terjadi fertilisasi? Jadi fertilisasi itu apa? Fertilisasi itu proses pembuahan, yaitu penyatuan gamet wanita dan pria yang terjadi di ampula tuba uterina. Nah, pada minggu pertama perkembangan itu bakal terjadi yang namanya ovulasi hingga implantasi. Jadi kan pada setiap siklus ovarium sejumlah folikel primer itu bisa tumbuh, tapi biasanya cuma satu yang bisa mencapai maturitas, sehingga hanya satu oosit yang bakal dikeluarkan saat ovulasi. Nah, pada saat ovulasi ini, oosit berada pada tahap metafase pembelahan meiosis kedua dan dikelilingi oleh zona pelusida dan beberapa sel granulosa. Nah, gerakan menyapu dari fimbriae tuba uterina itu bakal membawa oosit masuk ke dalam tuba uterina. Nah, sebelum spermatozoa dapat membuahi si oosit, spermatozoa itu harus mengalami beberapa proses. Yang pertama ada kapitasi, yaitu saat selubung glikoprotein dan protein plasma semen dikeluarkan dari kepala spermatozoa, terus ada sekresi akrosom, yaitu saat substansi mirip akrosin dan mirip tripsin dilepaskan guna menembus zona pelosida. Nah, saat fertilisasi itu spermatozoa harus menembus yang namanya satu korona radiata, terus juga ada zona pelosida, sama membran sel oosit. Nah, segera setelah spermatosit itu memasuki oosit, nanti oosit itu bakal menuntaskan pembelahan meiosis keduanya dan membentuk pronukleus wanita. Nah, zona pelosida nanti juga menjadi tidak dapat ditembus oleh spermatozoa lainnya. Terus bagian kepala sperma bakal terpisah dari bagian ekornya, membengkak dan membentuk pronukleus pria. Nah, sesudah kedua pronukleus itu mereplikasi DNA-nya, kromosom ayah dan ibu bakalan saling bercampur dan memisah secara longitudinal dan mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan tahap 2 sel. Nah, hasil dari fertilisasi ini ada pemulihan jumlah diploid pada kromosom, terus penentuan jenis kelamin, sama inisiasi pembelahan. Nah, pembelahan adalah serangkaian pembelahan mitosis yang menimbulkan penambahan jumlah sel blastomer yang menjadi lebih kecil dengan setiap pembelahan. Sesudah 3 kali pembelahan, nanti blastomer mengalami yang namanya pemadatan sehingga menjadi gulungan sel dan terkemas padat dengan lapisan dalam dan luar. Blastomer yang memadat terbelah untuk membentuk morula 16 sel. Nah, sesudah morula masuk ke uterus pada hari ketiga atau keempat sesudah fertilisasi mulai muncul sebuah rongga dan terbentuklah blastokista. Nah, massa sel dalam itu yang dibentuk pada sel pemadatan dan akan berkembang menjadi mudigah yang sebenarnya dan berada di satu kutub blastokista. Sedangkan massa sel luar yang melindungi sel dalam dan rongga blastokista akan membentuk trofoblast. Nah, uterus ini saat proses implantasi atau menempelnya si ovum ini ke dinding rahim itu berada pada fase sekretorik dan blastokista ini bakal tertanam di dalam endometrium di sepanjang dinding anterior ataupun posterior. Lalu gimana sih proses perjalanan urin di dalam tubuh kita? Jadi sebelumnya darah tuh bakal masuk ke ginjal. Nah, di ginjal ini dia bakal mengalami proses yang namanya filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Di filtrasi itu, si darah itu bakal disaring mana zat yang masih dibutuhkan dan mana zat yang sudah dibutuhkan. Terus direabsorpsi, diserap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Terus disekresi, yaitu pembuangan dari zat-zat yang sudah nggak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dari ginjal ini si urin sudah terbentuk urin. Nah, urin tuh bakal disalurkan oleh ureter menuju ke vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, di kandung kemih ini nanti urin bakal ditampung sementara sampai sudah mencapai batas maksimalnya, barulah nanti urin bakal dikeluarkan melalui uretra dan terjadilah proses berkemih. Nah, selanjutnya kita bakal bahas si proses berkemih ini. Jadi, mixi itu adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Kan tadi urin dari ginjal bakal disalurkan ke vesika urinaria untuk ditampungkan. Nah, uh, mixi ini bakal melibatkan dua tahap utama. Yang pertama, kandung kemih terisi secara progresif sehingga tegangan pada dindingnya meningkat melalui dinding nilai ambang batas. Nah, tahap keduanya itu adanya refleks. Saraf disebut refleks mixi yang akan mengosongkan kandung kemih atau jika gagal, setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Nah, mixi atau berkemih ini proses pengosongan kandung kemih diatur oleh dua mekanisme. Yang pertama ada refleks berkemih dan kontrol volunter. Yang pertama ada refleks berkemih. Dia tuh bakal terpicu ketika reseptor tegang di dalam dinding kandung kemih terangsang. Nah, kandung kemih orang dewasa tuh umumnya bisa menampung 250 sampai 400 mili urin sebelum tegangan di dindingnya mulai meningkat untuk meningkatkan reseptor tegang. Nah, semakin besar tegangan melalui ukuran ini, semakin besar juga tingkat pengaktifan
uh, reseptornya. Nah, serat-serat aferen dari reseptor tegang bakal membawa impuls ke medula spinalis dan akhirnya melalui antar neuron merangsang saraf parasimpatis untuk kandung kemih dan menghambat neuron motorik ke sphincter externus. Nah, stimulasi saraf parasimpatis kandung kemih itu menyebabkan organ ini bakal berkontraksi. Nah, tidak ada mekanisme yang khusus bakal dibutuhkan untuk membuka sphincter internus. Perubahan bentuk kandung kemih sama kontraksi akan secara mekanis menarik terbuka sphincter internusnya itu. Nah, secara bersamaan sphincter externus bakal melemas karena neuron-neuron motoriknya dihambat. Kini kedua sphincter terbuka dan urin terdorong melalui uretra oleh gaya yang ditemukan oleh kontraksi kandung kemih. Terus ada kontrol volunter berkemih. Nah, selain memicu refleks berkemih, pengisian kandung kemih ini juga menyadarkan yang bersangkutan untuk keinginan buat dia tuh buat berkemih. Nah, persepsi sepenuhnya kandung kemih muncul ini sebelum sphincter eksternus secara refleks melemas, memberi peringatan bahwa misi akan segera terjadi. Nah, akibatnya kontrol volunter berkemih yang dipelajari selama toilet training itu bakal pada masa anak-anak dini itu dapat mengalahkan refleks berkemih sehingga pengosongan kandung kemih dapat berlangsung sesuai keinginan yang bersangkutan. Bukan ketika pengisian kandung kemih pertama kali. Nah, jika waktu refleks misi tersebut dimulai kurang sesuai untuk dinilai kurang sesuai untuk berkemih, maka yang bersangkutan tuh dapat dengan sengaja mencegah pengosongan kandung kemihnya itu dengan mengencangkan sphincter externus dan diafragma pelvis. Nah, impuls excitatorik volunteer dari korteks cerebri, dia bakal mengalahkan sinyal inhibitorik refleks dari reseptor tegang ke neuron-neuron motorik yang terlibat, sehingga otot-otot ini tetap berkontraksi dan tidak ada urin yang keluar. Namun berkemih ini tidak bisa ditahan selamanya juga, karena kandung kemih itu bakal terus terisi, nanti sinyal dari reseptor bakal meningkat, terus reseptor dapat meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, akhirnya sinyal inhibitorik refleks neuron motorik sphincter externus menjadi demikian kuat sehingga tidak dapat lagi diatasi oleh sinyal excitatorik volunteer sehingga sphincter melemas dan kandung kemih secara terkontrol mengeluarkan isinya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.